Welcome to my channel. Don't forget to like, share, and comment. Video ini dibuat berdasarkan buku yang ditulis oleh Michael H. Hart. 2. Isaac Newton. Ia adalah ilmuwan paling besar dan paling berpengaruh yang pernah hidup di dunia. Lahir di Woolsthorpe, Inggris tepat pada hari Natal tahun 1642, bertepatan tahun dengan wafatnya Galileo. Seperti halnya Nabi Muhammad, ia lahir sesudah ayahnya meninggal. Di masa bocah, ia sudah menunjukkan kecakapan yang nyata di bidang mekanika dan teramat cekatan menggunakan tangannya. Meskipun anak dengan otak cemerlang, di sekolah tampaknya ogah-ogahan dan tidak banyak menarik perhatian. Tatkala menginjak akil balik, ibunya mengeluarkannya dari sekolah dengan harapan anaknya bisa jadi petani yang baik. Untungnya sang ibu bisa dibujuk bahwa bakat utamanya tidak terletak di situ. Pada usia 18 ia masuk Universitas Cambridge. Disinilah ia secara kilat menyerap apa yang kemudian terkenal dengan ilmu pengetahuan dan matematika, dan dengan cepat pula mulai melakukan penyelidikan sendiri. Antara usia 21 dan 27 tahun, ia sudah meletakkan dasar-dasar teori ilmu pengetahuan yang pada gilirannya kemudian mengubah dunia. Pertengahan abad ke-17 adalah periode pembenihan ilmu pengetahuan. Penemuan teropong bintang dekat permulaan abad itu telah merombak seluruh pendapat mengenai ilmu perbintangan. Filosof Inggris Francis Bacon dan filosof Perancis René Descartes, keduanya berseru kepada ilmuwan seluruh Eropa agar tidak lagi menyandarkan diri pada kekuasaan Aristoteles, melainkan melakukan percobaan dan penelitian atas dasar titik tolak dan keperluan sendiri. Apa yang dikemukakan oleh Bacon dan Descartes sudah dipraktekkan oleh si hebat Galileo. Penggunaan teropong bintang, penemuan baru untuk penelitian astronomi oleh Newton, telah merevolusionerkan penyelidikan bidang itu, dan yang dilakukannya di sektor mekanika telah menghasilkan apa yang kini terkenal dengan sebutan hukum gerak Newton. Yang pertama, ilmuwan besar lain, seperti William Harvey, penemu awal peredaran darah, dan Johannes Kepler, penemu tata gerak planet-planet di seputar matahari, mempersembahkan informasi yang sangat mendasar bagi kalangan cendekiawan. Walau begitu, ilmu pengetahuan murni masih merupakan kegemaran para intelektual, dan masih belum dapat dibuktikan, apabila digunakan dalam teknologi, bahwa ilmu pengetahuan dapat mengubah pola dasar kehidupan manusia sebagaimana diramalkan oleh Francis Bacon. Walaupun Kopernikus dan Galileo sudah mengesampingkan beberapa anggapan yang melantur tentang pengetahuan purba dan telah menyuguhkan pengertian yang lebih sesuai mengenai alam semesta, namun tak ada satu pokok pikiran pun yang terumuskan dengan seksama yang mampu membelokkan tumpukan pengertian yang buram dan tak berdasar, seraya menyusunnya dalam suatu teori yang memungkinkan berkembangnya ramalan-ramalan yang lebih ilmiah. Newtonlah yang sanggup menyuguhkan kumpulan teori yang terangkum rapi dan meletakkan batu pertama ilmu pengetahuan modern yang kini kita anut. Newton sendiri agak ogah-ogahan menerbitkan dan mengumumkan penemuan-penemuannya. Gagasan dasar sudah disusunnya jauh sebelum tahun 1669, tetapi banyak teorinya baru diketahui publik bertahun-tahun sesudahnya. Penerbitan pertama penemuannya adalah menyangkut penjungkir balikan anggapan lama tentang hal ihwal cahaya. Dalam serentetan percobaan yang seksama, ia menemukan fakta bahwa apa yang lazim disebut orang cahaya putih sebenarnya tak lain dari campuran semua warna yang terkandung dalam pelangi. Dan ia pun dengan sangat hati-hati melakukan analisa tentang akibat-akibat hukum pemantulan dan pembiasan cahaya.
Berpegang kepada hukum inilah pada tahun 1668, ia merancang dan sekaligus membangun teropong refleksi pertama, model teropong yang dipergunakan oleh sebagian besar peneliti perbintangan saat ini. Penemuan ini, bersamaan dengan hasil-hasil yang diperolehnya di bidang percobaan optik, yang sudah diperagakannya, dipersembahkan olehnya kepada lembaga peneliti kerajaan Inggris tatkala ia berumur 29 tahun. Keberhasilannya di bidang optik saja mungkin sudah memadai untuk mendudukannya pada urutan daftar buku ini. Sementara itu, masih ada penemuan-penemuan yang kurang penting di bidang matematika murni dan di bidang mekanika. Persembahan terbesarnya di bidang matematika adalah penemuannya tentang kalkulus integral yang mungkin dipecahkannya tatkala ia berumur 23 atau 24 tahun. Penemuan ini merupakan hasil karya terpenting di bidang matematika modern. Bukan semata bagaikan benih yang daripadanya tumbuh teori matematika modern, tetapi juga perangkat tak terelakkan, yang tanpa penemuan itu, kemajuan pengetahuan modern yang datang kemudian merupakan hal yang mustahil. Andai pun ia tidak berbuat sesuatu apapun lagi, penemuan kalkulus integralnya saja sudah memadai untuk menuntunnya ke tangga tinggi dalam daftar urutan buku ini. Tetapi penemuan-penemuannya yang terpenting adalah di bidang mekanika, pengetahuan seputar pergerakan suatu benda. Galileo merupakan penemu pertama hukum yang melukiskan gerak suatu objek apabila tidak dipengaruhi oleh kekuatan luar. Tentu saja pada dasarnya semua objek dipengaruhi oleh kekuatan luar dan persoalan yang paling penting dalam ihwal mekanik adalah bagaimana objek bergerak dalam keadaan itu. Masalah ini dipecahkan oleh Newton dalam hukum geraknya yang kedua dan termasyhur dan dapat dianggap sebagai hukum fisika klasik yang paling utama. Hukum kedua, secara matematik dijabarkan dengan persamaan F sama dengan M kali A, menetapkan bahwa akselerasi objek adalah sama dengan gaya neto dibagi massa benda. Terhadap kedua hukum itu Newton menambahkan hukum ketiganya tentang gerak menegaskan bahwa pada tiap aksi, misalnya kekuatan fisik, terdapat reaksi yang sama dengan yang bertentangan. Serta yang paling terkenal penemuannya tentang kaidah ilmiah hukum gaya berat universal. Keempat perangkat hukum ini, jika digabungkan, akan membentuk suatu kesatuan sistem yang berlaku untuk seluruh makrosistem mekanika, mulai dari pergoyangan pendulum hingga gerak planet-planet dalam orbitnya mengelilingi matahari yang dapat diawasi dan pergerakannya dapat diramalkan. Ia tidak hanya menetapkan hukum-hukum mekanika, tetapi ia sendiri juga menggunakan alat kalkulus matematik dan menunjukkan bahwa rumus-rumus fundamental ini dapat dipergunakan bagi pemecahan masalah-masalah. Hukum Newton dapat dan sudah dipergunakan dalam bidang ilmiah secara luas serta bidang perancangan berbagai peralatan teknis. Sepanjang hayatnya, pempraktekan yang paling dramatis adalah di bidang astronomi. Di sektor ini pun ia berdiri paling depan. Tahun 1678 ia menerbitkan buku karyanya yang terkenal yaitu Prinsip-prinsip Matematika mengenai Filsafat Alamiah. Biasanya diringkas prinsip ia saja. Dalam buku itu ia mengemukakan teorinya tentang hukum gaya berat dan tentang hukum gerak. Ia menunjukkan bagaimana hukum-hukum itu dapat dipergunakan untuk memperkirakan secara tepat gerakan-gerakan planet-planet seputar matahari. Persoalan utama pergerakan astronomi adalah bagaimana memperkirakan posisi yang tepat dan gerakan bintang-bintang serta planet-planet. Dengan demikian terpecahkan sepenuhnya oleh Newton, hanya dengan sekali dayung. Atas karya-karyanya itu, ia sering dianggap sebagai seorang astronom terbesar dari semua yang terbesar.
Apa penilaian kita terhadap arti penting keilmiahan Newton? Apabila kita buka indeks ensiklopedia ilmu pengetahuan, kita akan jumpai awal menyangkut Newton beserta hukum-hukum dan penemuan-penemuannya 2 atau 3 kali lebih banyak dibanding awal ilmuwan yang manapun juga. Leibniz, cendekiawan besar yang sama sekali tidak dekat dengan Newton, bahkan pernah terlibat dalam suatu pertengkaran sengit, berkata, dari semua hal yang menyangkut matematika, mulai dari dunia berkembang hingga adanya, Newton, orang itulah yang memberikan sumbangan terbaik. Juga pujian diberikan oleh sarjana besar Perancis, Laplace. Buku Principia Newton berada jauh di atas semua produk manusia jenius yang ada di dunia. Dan Langrange sering menyatakan bahwa Newton adalah jenius terbesar yang pernah hidup. Sedangkan Ernst Mach dalam tulisannya di tahun 1901 berkata, semua masalah matematika yang sudah terpecahkan sejak masa hidupnya merupakan dasar perkembangan mekanika berdasar atas hukum-hukum Newton. Ini mungkin merupakan penemuan besar Newton yang paling rumit. Ia menemukan media pemisah antara fakta dan hukum, mampu melukiskan beberapa keajaiban, namun tidak banyak menolong untuk melakukan hipotesa-hipotesa. Ia mewariskan kepada kita rangkaian kesatuan hukum-hukum yang mampu dipergunakan untuk permasalahan fisika dalam ruang lingkup rahasia, yang teramat luas dan mengandung kemungkinan untuk melakukan dugaan-dugaan yang tepat. Dalam uraian yang ringkas ini, mustahil membeberkan secara terperinci penemuan-penemuan Newton. Akibatnya, banyak karya-karya yang agak kurang tenar terpaksa harus disisihkan. Meskipun mempunyai makna penting dalam hal penemuan di bidangnya sendiri, ia juga memberikan kontribusi besar di bidang termodinamika dan di bidang akustik, ilmu mengenai suara. Dan ia pula lah yang menyuguhkan penjelasan yang sejernih kristal, prinsip-prinsip fisika tentang pengekalan jumlah gerak agar tidak terbuang serta pengekalan jumlah gerak sesuatu yang bersudut. Deretan penemuan ini, jika mau bisa diperpanjang lagi. Newtonlah orang yang menemukan dalil binomial dalam matematika yang amat logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Mau tambah lagi, ia jugalah orang pertama yang mengutarakan secara meyakinkan ihwal asal mula bintang-bintang. Nah, sekarang soalnya begini, jika Newton itu ilmuwan yang paling jempol dari semua ilmuwan yang pernah hidup di bumi, paling kemilau bagaikan batu zamrud di tengah tumpukan batu kali, anggaplah begitu. Tetapi, bisa saja ada orang yang mempertanyakan mengapa menempatkan Newton di atas pentolan politikus raksasa seperti Alexander yang Agung atau George Washington, serta disebut lebih dulu daripada tokoh-tokoh agama besar seperti Nabi Isa atau Buddha Gautama. Kenapa mesti begitu? Pertimbangannya begini, memang betul perubahan-perubahan politik itu penting, jika tidak teramat penting. Meski begitu, bagaimanapun juga pada umumnya manusia sebagian besar, nyaris tak banyak berubah antara mereka di zaman 500 tahun sesudah Alexander wafat dengan di zaman 500 tahun sebelum Alexander muncul dari rahim ibunya. Dengan kata lain, cara manusia hidup di tahun 1500 sesudah Masehi boleh dibilang serupa dengan cara hidup buyut mereka di tahun 1500 sebelum Masehi. Sekarang, tengoklah dari sudut perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam 5 abad terakhir, berkat penemuan-penemuan ilmiah modern, cara hidup manusia sehari-hari sudah mengalami revolusi besar. Cara berbusana beda, cara makan beda, cara kerja dan ragamnya beda. Bahkan, cara hidup santai berleha-leha pun sama sekali tidak mirip dengan apa yang diperbuat orang zaman tahun 1500 sesudah Masehi.
Penemuan ilmiah bukan saja sudah merevolusi teknologi dan ekonomi, tetapi juga sudah mengubah total segi politik, pemikiran, keagamaan, seni dan filsafat. Aspek kehidupan manusia yang tetap jongkok di tempat tak beringsut sejengkal pun menjadi sangat langka dengan adanya revolusi ilmiah. Sekali lagi alasan inilah yang menjadi dasar begitu banyak ilmuwan dan penemu gagasan baru tercantum di dalam daftar buku ini. Newton bukan semata yang paling jenius di antara barisan para jenius, tetapi sekaligus dia tokoh yang paling berpengaruh di dalam perkembangan teori sains. Itu sebabnya ia mendapatkan kehormatan untuk didudukan dalam urutan hampir teratas dari sekian banyak manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Ia meninggal tahun 1727, dikebumikan di Westminster Abbey, ilmuwan pertama yang memperoleh penghormatan semacam itu dari kerajaan Inggris. Thank you for watching. See you next time.